Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah keren Gamal Gustus School hari ini. Terlihat cantik dan tampan para siswa-siswi. Izinkan saya berdiri di sini untuk memandu acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi SMK Negeri 7 Malang. Mana tepuk tangannya kepada narasumber kita yang inspiratif. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan Gamal Gustus School ke-67 di SMK Negeri 7 Malang dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita pada pagi hari ini yang penuh inspiratif, yang penuh semangat, yang kita nantikan ilmu dan barokahnya, yakni Dr. Gamal Albin Said M.Biomed. Baik, untuk pembuka acara pada hari ini, marilah kita simak bersama sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Kepala SMK Negeri 7 Malang. Kepada Dr. Ades Muhammad Taufik MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera anak-anakku sekalian. Kepada yang terhormat tamu kita yang kita tunggu kedatangannya, Dr. Gamal Albin Said, Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan SMK Negeri 7 Malang, serta anak-anakku sekalian, semua siswa yang saya cintai dan saya banggakan, siswa SMK Negeri 7 Malang. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Anak-anakku sekalian, mari kita bersyukur bahwa pada hari ini, hari Jumat, setelah kalian melaksanakan istighosah, berdoa untuk kebaikan orang tua kalian, kebaikan bapak ibu guru kalian, serta kebaikan kalian semua, kita lanjut dengan acara yang tidak kalah menariknya. Kalau dilihat dari tagline-nya, Gamal Gustus School #67, insya Allah kalau tidak keliru sekolah yang ke-67 Pak, kira-kira 67 nggih. Anu sekalian, Dr. Gamal ini boleh kalian searching di internet ya. Jadi banyak kisah inspirasi dari beliau. Beliau asli arek Malang, sekolah SMP-nya di SMP Negeri 3 Malang, SMA-nya di SMK Negeri 3 Malang, berprestasi mulai kelas 1 sampai kelas, tidak kelas 3 karena beliau akselerasi ya, hanya 2 tahun. Kemudian lanjut masuk ke dokteran Universitas Brawijaya, S1, lanjut pendidikan S2 biomednya juga di Universitas Brawijaya. Itu beliau ganteng kan? Nah, terutama yang putri-putri ya. Anak-anakku sekalian, kenapa kita merasa bangga dikunjungi beliau dan merasa bersyukur? Karena beliau pun meluangkan waktunya, menyempatkan diri untuk hadir di SMK Negeri 7 untuk berbagi pengalaman baik, best practice, memotivasi anak-anak sebagai generasi muda yang akan melanjutkan kami nanti mengisi kemerdekaan ini. Terutama kalian kan disiapkan untuk masuk di tahun 2045 sebagai tahun emas kemerdekaan RI yang ke-100, tahun 2045. Kira-kira usia Anda nanti 38 atau 40 tahunan. Anak-anakku sekalian, banyak penghargaan beliau tidak hanya di dalam negeri,
juga di luar negeri beliau juga dikenal sebagai social entrepreneur, artinya pengusaha yang peduli terhadap kaum duafa atau kaum miskin. Citra beliau terangkat di dunia internasional itu sejak ada kasus anak tukang sampah namanya Khairunisa, dokter, yang meninggal di gerobak ayahnya karena tidak mampu, orang tuanya tidak mampu membiayai biaya ke dokter atau ke rumah sakit karena diare. Kemudian beliau berinisiatif atas kasus itu agar supaya tidak terulang ada kasus-kasus yang sama untuk anak-anak yang miskin, maka beliau membuka program klinik sampah, yaitu layanan kesehatan yang berbayar dengan barang-barang plastik. Dan itu dibaca oleh dunia internasional sehingga beliau mendapatkan penghargaan internasional dari Pangeran Charles, kalau tidak salah tahun 2014. Nanti beliau akan menayangkan kisahnya. Anak-anak sekalian, banyak kisah inspiratif yang akan di-share kepada kalian. Apa intinya? Intinya dari sejarah baik beliau itu, jadilah orang-orang kalian jadilah menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan itu memang seharusnya semua punya cita-cita harus menjadi orang yang bermanfaat, bermartabat untuk orang lain. Anak-anakku sekalian, karena waktu beliau singkat, karena ada kegiatan yang lain selain itu hari ini juga hari Jumat, maka saya batasi pengantar saya, sekaligus kita berdoa sebagai pembuka dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan kisah-kisah inspiratif dan motivasi yang disampaikan beliau betul-betul melekat, ya, mewarnai alam bawah sadar kalian, ya, terus menjadi menginspirasi orang-orang lain. Ala hadaniyah bisafati Rasulullah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Sekaligus mohon maaf kepada Dr. Gamal apabila nanti ada tayangan yang disampaikan melalui LCD karena situasinya terang, mungkin anak-anak harus berusaha melihat tayangan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Bahtiar. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Malang. Baik, sepertinya sudah tidak sabar lagi, ya, mendengarkan paparan dari Dr. Gamal Albin Said M. Biomed. Sebelum beliau berada di atas panggung untuk memaparkan materi, mari kita simak bersama tayangan profil dari Dr. Gamal Albin Said M. Biomed. Dr. Gamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, diantaranya klinik asuransi sampah, Inmate, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan
HRH The Prince of Wales Young Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Baik, itulah tadi sekilas profil dari Dr. Gamal Albin Said M. Biomed. Selanjutnya, mari kita dengarkan paparan materi dari Dr. Gamal Albin Said M. Biomed meraih prestasi menggapai mimpi. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Dr. Gamal Albin Said M. Biomed. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan, dan sungguh merugilah yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat adik-adik semua? Ya. Pertama, syukur kepada Allah yang memberikan kita usia muda, kemampuan sehingga bisa berkarya dengan lincah ya. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, ibu kita, semoga Allah mudahkan urusannya. Ayah kita, semoga Allah berikan kemuliaan ya, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang soleh yang membawa kebaikan bagi kedua orang tua kita. Dan salam takzim, salam hormat saya buat Pak Muhammad Taufik dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah berkolaborasi dengan kami hari ini, dan adik-adik duta ya, Mbak Ribi dan Mas Zulkarnain ya, yang luar biasa menginspirasi kita hari ini. Dan terima kasih adik-adik semua ya sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Nanti tolong fokus ke materi adik-adik ya, karena pengalaman gak fokus ke materi tapi fokus ke pembicara gitu kan ya. Apalagi wajah-wajah Timur Tengah gini kan. Tapi saya sering katakan, walaupun wajah saya Timur Tengah, tapi hati saya tetap Indonesia ya kan. Hari ini adik-adik, saya ikut cerita ke kamu, gimana kamu bisa menyiapkan karir kamu selanjutnya dengan lebih baik, dan saya berharap kamu bisa mempersiapkan dengan optimal sehingga kamu bisa meraih prestasi lebih dari yang saya raih ya. Kenapa materi kita penting? Pernah dengar Lee Hyun Hyung? Ini ahli waris keluarga Samsung, sahamnya 1,73 triliun. Kaya, cantik, tapi usia 26 tahun dia bunuh diri. Adolf Michael, orang terkaya nomor 5 di Jerman, bunuh diri. Castillo Vargas, presiden Brasil, juga bunuh diri. Michael Jackson, Marilyn Monroe, overdosis obat antidepresan. Jadi uang membahagiakan nggak adik-adik? Uang membahagiakan nggak? Yang cewek bilang enggak, tapi padahal cewek sekarang materi-materi, betul? Biasanya cewek bilang enggak ya, tapi saya bisa buktikan. Kalau ada dua laki-laki, alimnya sama, pinternya sama, baiknya sama, gantengnya sama, satu kaya satu enggak, pilih calon suami yang mana? Enggak usah dijawab, kami para pria sudah tahu jawabannya. Jadi cinta itu buta, tapi nggak tuli, bisa bedakan mana suara Honda Beat, mana suara Honda Jazz ya kan? Apalagi kalau nanti sudah berkeluarga, katanya istri itu care kalau diberikan skincare yang harganya mahal ya. Next, nah kenapa materi kita penting adik-adik? Setelah ini kamu mungkin mau kerja, mau bisnis, wirausaha, dagang, atau mau kuliah, kamu perlu persiapkan. Karena ini penelitian, 87% mahasiswa salah jurusan. Bahkan
80% orang sedang bekerja di tempat yang mereka tidak inginkan. Next. Dan penting nggak adik-adik lulus dan lanjut kuliah nanti? Penting nggak? Kamu harus ikhtiar maksimal ya. Saya dulu kuliah, bapak saya pun berkorban. Bapak saya pun jual tanahnya keluarga kami supaya saya anaknya yang namanya Gamal bisa kuliah di fakultas kedokteran. Iya. Kalau kamu punya cita-cita, baik mau usaha, bisnis, mau kuliah, berikan yang terbaik yang kamu bisa. Saya tahu itu nggak gampang, tapi itu layak kamu lakukan untuk menjalani sisa hidup dengan penuh keberhasilan. Dan itu dari penelitian adik-adik, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi rata-rata pendapatan yang diterima. Next please. Dan hal pertama yang harus kamu lakukan itu adalah menemukan potensi diri kamu. Gimana caranya dokter? Ada dua teori adik-adik. Pertama, divine calling atau true calling. Ini teori dari dosen di Harvard University, namanya Tal Ben-Shahar. Dia bilang, kalau kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa, dan punya dampak yang besar, pastikan kita mengerjakan 3 hal ini: pleasure, strength, meaning. Sesuatu yang kita sukai, kuasai, dan dibutuhkan dunia. When our interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundled up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Dan yang kedua, namanya Ikigai. Ikigai ini teori paling populer kedua di Jepang adik-adik. Dia lihat 4 hal. What you love, apa yang kamu sukai. What you are good at, apa yang kamu kuasai. What the world needs, apa yang dunia butuhkan. And what you can be paid for, sesuatu yang bisa menghasilkan uang buat kamu di kemudian hari. Jadi nanti kamu mau kuliah apapun, mau kerja apapun ya, mau bisnis apapun, lihat kedua teori ini. Buktinya apa dokter Gamal? Saya suka 3 hal adik-adik. Saya suka buat inovasi kesehatan, saya suka membuat perusahaan yang punya misi sosial ya, bisa berbuat baik juga, dan saya suka menginspirasi anak-anak muda seperti kalian untuk berbuat sesuatu yang nyata. Waktu kuliah, saya datang ke ruangan dosen saya, namanya Dr. Arif. Saya bilang, Dok, saya ingin jadi inspirator kayak dokter. Sampai saya terbawa mimpi adik-adik. Saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian ya. Jadi saya diminta berbagi inspirasi di hadapan 25.000 orang dari 150 negara di stadion yang dipakai Piala Dunia ketika itu. So, apa yang saya sampaikan kepada kamu adik-adik semua? Pernah nggak kamu ngerjakan sesuatu, ini goal banget rasanya, adrenalin kamu rasanya di puncak, kamu nggak sabar mengerjakannya. Itulah passion. Anything, apapun that gets your mind flying, yang membuat pikiran kamu terbang, and your soul burn, dan hati kamu terbakar, itu adalah passion. Dan yang kedua, saya membuat perusahaan dan yayasan untuk bantu warga kurang mampu supaya bisa berobat ya. Dan ini nggak bermaksud sombong, cuman sedikit pamer ya adik-adik ya. Kami diapresiasi berbagai negara dunia. Ini ketika di Peru dan di Jerman. Gamal Albin Said from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving ceremony. So why don't you come and stand up? Oh, no, backslide, you can continue. Mau tahu cara instannya meraih ini adik-adik? Mau atau mau banget? Gak ada cara instannya ya. Jadi kamu harus mau soroh, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Wa malazatu ila badatab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kalau kamu nyaman, kamu nggak bisa tumbuh. Kalau kamu mau tumbuh, kamu harus mau merasakan ketidaknyamanan. Kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman, tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan, karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan ya. Jadi jangan kikir bekerja keras. Saya sering saksikan orang hebat yang gagal
saya temukan banyak di antara mereka kikir bekerja keras. Next. Dan saya nggak kebayang adik-adik waktu kuliah diundang makan malam sama Raja Charles ya, di Istana Buckingham diundang makan malam 2 kali, dikasih beasiswa 1 year mentoring di Cambridge University, lalu pulang dikasih modal usaha 1 miliar sama kerajaan Inggris ketika itu ya. Lalu yang bawah itu John Kerry, Sekretaris Negara Amerika Serikat. Beliau mengapresiasi saya di Malaysia, lalu mengirim komjennya langsung datang ke kantor kami ketika itu. Next, bahkan mungkin sering dengar adik-adik Rusia sama Ukraina yang perang. Nah, saya waktu itu diundang ngeteh sama Presiden Rusia Vladimir Putin ya. Apa hikmahnya adik-adik semua? Saya sama seperti kamu, sama-sama dari Malang, sama-sama Aremania. Ini bener kan? Ada bonek atau Persik ini? Nah, ya. Saya sama seperti kamu, sama-sama Aremania gitu. Tapi saya bersyukur tiba-tiba dikasih penghargaan itu semua. Apa hikmahnya adik-adik? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras, dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Build the vision ya. Saya yakin gak ada anak yang malas. Jadi gak ada anak yang malas. Yang ada itu orang atau anak yang belum menemukan why. Why itu alasan adik-adik yang membuat kita mencapai sesuatu. Nah, apa why-nya saya sehingga bisa dapat penghargaan dunia? Ini kisah nyata. Seorang ibu usianya 46 tahun. Beliau mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. 46 tahun, bukan ambil S2 S3, ambil D1, mau belajar ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya, Mami sudah tua mau apa kuliah lagi? Apa jawabannya? Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibu ini tanya, Nak, nanti kau ujian jam berapa? Nak, nanti kau presentasi jam berapa? Waktu kau ujian, Mami di atas sajadah. Itu berjalan terus adik-adik, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai anaknya masuk 1 di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Dan siapakah ibu itu? Orang tua saya ya. Tepuk tangan buat ayah dan ibu saya. Jadi bapak saya, ibu saya berkorban banyak buat saya adik-adik. Tadi saya cerita ayah saya jual tanahnya supaya saya bisa kuliah. Pernah kelas 3 SD, saya di Madrasah Hidayah Jenderal Sudirman ketika itu. Ada tugas ngetik naskah drama dari sekolah. Di rumah nggak ada komputer. Malam hari, bapak saya membawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah. Ibu saya ngetik mulai malam sampai pagi. Bahkan satu momen mahal dalam kehidupan saya, ketika jam 4 pagi subuh, saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos 1 di antara 7 finalis penerima penghargaan kehormatan dari kerajaan Inggris. Itu saya masih finalis, saya belum menang itu. Itu saya saksikan wajah kebahagiaan penuh kebanggaan. Jadi I had something life for someone I must not disappointed. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dan saya yakin bukan saya saja kan. Betapa banyak kita di tempat ini menyaksikan dengan mata kepala kita orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu dan membiarkan kehidupan berlalu penuh keegoisan tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan orang tua kita. Adik-adik semua, kiai saya dulu berpesan, 1 di antara 3 amal yang Allah cintai itu anak yang berbakti pada orang tua, dan 1 di antara 2 azab yang Allah percepat di dunia selain pemimpin yang zalim itu anak yang durhaka pada orang tuanya. Maka terimalah dengan ikhlas bahwa cara kita memperlakukan kedua orang tua kita itu pemberitahuan kepada Allah bagaimana Allah memperlakukan kita. Jadi kalau kita punya cita-cita tidak tercapai, itu periksa diri kita, periksa badan kita. Jangan-jangan diri kita tidak pantas buat kemuliaan itu. Oleh karena itu adik-adik semua, jadikan keinginan membahagiakan orang tua itu motivasi yang membuat kamu belajar, bekerja, berjuang, berkorban 2, 3, 4
kali lipat lebih keras ya. Masih semangat adik-adik? Oke, nah sekarang saya akan cerita apa sih yang saya lakukan sehingga dapat penghargaan dunia. Tapi yang paling penting nanti kamu mulai berpikir apa karya yang mau kamu buat adik-adik ya. Kamu bisa lebih dari saya ya. Kamu bisa ketemu berbagai pemimpin dunia ya, mendapatkan dukungan pembiayaan dunia luar biasa asalkan kamu tahu caranya dan kamu betul-betul sungguh-sungguh mempersiapkan mulai sekarang. Waktu kuliah saya buat program namanya klinik sampah ya. Next. Ini kisah nyata seorang anak pemulung namanya Khairunisa. Penghasilan bapaknya 10.000 setiap hari. Suatu hari dia sakit diare, tapi karena bapaknya tidak punya cukup uang, dia nggak bisa pergi berobat. Akhirnya dia menemani bapaknya memulung sampai 5 Juni Khairunisa itu meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Kisah itu menjadi motivasi buat saya dan teman-teman mengembangkan yang namanya klinik asuransi sampah, because we believe that health is fundamental human right. Karena kami yakin kesehatan adalah hak setiap orang, termasuk mereka yang kurang mampu. Dan bayangkan adik-adik, orang bisa operasi, berobat, dapat jaminan kesehatan, cukup bayar dengan kardus plastik ya yang mereka miliki di rumah mereka. Next. Dan ini pendapat warga atas apa yang kami kembangkan. Pak Kono ngopi bobol. Dia sakit dia bidina dia sakit. Makan cumi, ngopi bobol bodo anuan dia apa nyaman? Nyaman sampah nyaman kuliah. Ya, nyaman liahnya sampah liah nyamanan. I know I can sell my trash here, so I collect it. Before, I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. Pressure and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Kula suwun, poran beri pengobatan nekah nek lagi Pak Aper rek nang sampah Mas dadi suwun. Adik-adik semua, don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Jadi jangan bangga sama ide kita, tapi fokus pada masalah yang mau kita selesaikan. Lalu yang kedua adik-adik, saya magang di rumah sakit pemerintah. Saya jaga malam di UGD. Saya terima pasien, namanya Awalun Nikmah, anak yatim piatu, patah tulang paha kiri. Lalu saya posting di Facebook saya. Besoknya banyak yang membantu ketika itu. Akhirnya saya kembangkan satu program namanya Siapa Peduli untuk membantu pasien-pasien yang butuh biaya operasi yang jumlahnya besar. Ini pasien perdana kami dulu, namanya Bilaksono, sakit severe Crohn syndrome, butuh biaya operasi 300 juta. Alhamdulillah terbantu lewat program yang kami kembangkan. Adik-adik semua, orang nggak peduli seberapa hebatnya kita, orang nggak peduli seberapa banyak penghargaan kita, berapa banyak follower kita. Yang mereka pedulikan hanyalah satu, apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka. Next. Dan yang ketiga, saya mengembangkan aplikasi digital untuk menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien yang kurang mampu. Nama saya Muna. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 diantaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Humedika datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Humedika membantu
orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya, dan anak saya. Dengan bantuan Bumi Dika telah memberi kebebasan yang tak pernah kita miliki selama ini. Sekarang saya punya harapan untuk masa depan kelak dan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. Saya Oke, tahu banyak next. di Indonesia. Oke, next slide again. Nah, sekarang saya mau sharing ke kamu tentang bagaimana pakai media sosial untuk sesuatu yang bermanfaat dan bisa menjadi rezeki buat kamu di kemudian hari, adik-adik. Pak Adik pakai media sosial kan? Pakai apa? Instagram apa TikTok? Nah, itu kan pada banyak yang pegang HP ya. Nah, sekarang saya mau buka-bukaan tuh. Gimana kami menghasilkan banyak rezeki dan bisa menginspirasi lewat media sosial kami. Saya punya follower 2 juta di semua media channel saya sekarang, dan karena itu adik-adik, akhirnya setiap konten yang kami produksi bisa disaksikan oleh ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang. Bayangkan ya, kita anak muda ini beruntung banget. Dulu sebelum ada media sosial, orang harus mengumpulkan di Gelora Bung Karno, di Stadion Gajayana Kanjuruhan untuk bicara di hadapan puluhan ribu orang. Sekarang dari kamar kamu, dari meja belajar kamu, dari kelas kamu, dari kantin, kamu bisa buat konten yang disaksikan oleh ratusan ribu orang di luar sana. Saya konsisten membuat konten yang positif, yang menginspirasi, akhirnya follower saya bertambah dan akhirnya kemudian banyak brand-brand dunia ya bekerja sama dengan kami. Misalkan, oke, ini ketika saya syuting di Malaysia untuk promosi brand di berbagai negara Asia Tenggara. Saya selalu awali dengan 3 pertanyaan. Apakah ini sesuatu yang saya sukai? Apakah ini sesuatu yang saya kuasai? Dan apakah ini sesuatu yang bermanfaat? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan hati dan kerja keras, Tuhan berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan yang kita lakukan. Oke, jadi daripada kamu jadi haters atau lovers ya, atau daripada stalking Instagram teman, let's say, kenapa kamu nggak mulai berpikir untuk membuat konten yang bermanfaat dan akhirnya bisa menjadi inspirasi dan akhirnya menjadi rezeki mata pencaharian buat kamu di kemudian hari. Next, bahkan akhirnya saya menjadi banyak ini ya, sempat iklan Clear, Aqua dan berbagai brand-brand Indonesia. Jadi jangan jadi haters lovers adik-adik, tapi berbuatlah motivasi konten yang positif, yang nyata ya. Next. Dan yang terbaru saya buat namanya Malang Cerdas ya. Ini nggak terasa sudah sekolah ke-67 dari 4 bulan ya, inovasi kami dikembangkan. Next. Kami memberikan beasiswa, jadi sekarang sudah 71 beasiswa kami berikan untuk gratis kuliah. Kami bayarkan biaya kuliahnya penuh, dapat tunjangan hidup tiap bulan, termasuk tunjangan buku tiap tahun. Lalu kami juga punya program Gamal Goes to School ya, ke berbagai sekolah, khususnya ke sekolah-sekolah yang pinggir di Kabupaten Malang yang pelosok. Dan yang ketiga, kami juga punya sekarang kurang lebih 15.900 ya anak-anak muda yang gabung dalam komunitas Malang Cerdas untuk bisa belajar dan mendapatkan manfaat, termasuk ada 330 pengurus ya yang dia mendapatkan pembinaan khusus spesial untuk bisa tumbuh. Nah, ini gambaran adik-adik gimana saya memulai inovasi Malang Cerdas ini.
waktu saya buat Malang Cerdas, saya tanya sama tim saya, berapa sekolah yang mau kita kunjungi, berapa beasiswa yang mau kita salurkan ya. Awalnya tim saya bilang 20 mungkin, 40 gitu ya. Saya bilang saya nggak mau, kita harus support ratusan sekolah, kita harus berikan ribuan beasiswa ya buat pelajar-pelajar di Malang Raya. Dan alhamdulillah dalam 2 bulan terakhir kami membantu 71, bahkan banyak di antara mereka yang nggak lanjut kuliah awalnya. Tapi setelah itu kami bekerja sama dengan beberapa kampus untuk bisa memfasilitasi teman-teman. Jadi saya mau cerita kamu adik-adik, kamu tuh harus punya target yang tinggi. Your mindset is your ceiling ya. Mindset kamu tuh atap kamu. Kalau target kamu tinggi, adrenalin kamu naik. Kamu akan eksploitasi diri kamu, akan eksplorasi semua sumber daya ya. Yang ada semua jaringan kamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Jadi you should start with your definition of winner and keep pursuing your definition. Next. Dan alhamdulillah inovasi ini bahkan kami targetkan ada paling tidak 1000 beasiswa ya akan kami salurkan dalam setahun ke depan, dan ada ratusan sekolah yang kami akan berikan inspirasi termasuk program ya. Dan saya jujur terinspirasi ketika menjalankan program ini adik-adik. Saya ketemu Ganes, seorang pelajar SMP yang ahli menjadi jurnalis dari SMP 1 Malang. Bahkan ada adik saya, mungkin Mas Bima boleh berdiri. Nah, tepuk tangan buat Mas Bima adik-adik. Beliau pelajar di SMK 7 Muhammadiyah Gondang Legi. Kemarin beliau baru menjadi ketua panitia kegiatan namanya Malang Entrepreneur Summit yang langsung dihadiri menteri dan dihadiri 3.500 ya pelajar-pelajar di kota Malang ya. Bayangkan ya, seorang pelajar seperti Bima dengan kemauan yang tinggi ya, dia sekarang sudah punya belasan prestasi, dan saya yakin kalau dia konsisten ya, dia bahkan mungkin bisa mencapai lebih dari apa yang saya capai hari ini. Terima kasih Mas Bima ya. And kamu juga bisa adik-adik. Yang kamu butuhkan apa sih? Kamu mulai dulu cita-cita yang mau kamu capai, lalu kamu konsisten, fokus untuk mencapainya ya. Saya ketemu Pak Teddy, kepala sekolah SMN 1 Lawang yang dulu guru saya di SMA. Bahkan ketika saya ke sekolahnya ya, beliau memeluk saya saat itu betul-betul dengan mata basah ya, mendoakan yang terbaik untuk inisiatif yang kami lakukan. Bahkan seorang ibu guru namanya Ibu Ovin, beliau sakit kanker, harus kemoterapi, tapi masih mengajar dalam keadaan seperti itu. Bahkan keesokan hari setelah beliau kemo, beliau langsung mengajar lagi di sekolahnya. Termasuk saya ketemu dengan Ibu Purwati ya, seorang kepala desa yang membangun sekolah di desanya, menyiapkan lahan, mengurus izin sampai akhirnya SMA bisa didirikan di desanya. Jadi saya dari mereka pun saya belajar bahwa apa hikmahnya adik-adik ya. Satu poin penting ya, bahwa ketika tadi kita punya kemauan besar ya, never limit your vision based on your current resources. Hold the vision, trust the process, the vision pulls you. Bahkan kemudian saya terenyuh sekali, seorang guru di SMK NU Gondang Legi pagi hari WhatsApp saya membuatkan mars ya buat Malang Cerdas untuk terus bisa memotivasi saya dan teman-teman mengembangkan program ini ke depan begitu. Next. Oke, dan kita kembali poin ketiga, yaitu visi adik-adik semua ya. Saya mau, kamu udah tahu apa yang mau kamu lakukan setelah ini? Sudah tahu belum setelah lulus SMK mau kemana? Sudah. Ini yang kayak bintang iklan Mas siapa? Iya, yang noleh ke belakang barusan, yang menimbuk. Iya. Yang baris kedua. Iya, Mas. Iya. Siapa namanya? Boleh berdiri? Tepuk tangan buat kawannya ya. Boleh maju ke depan Mas. Oke, dengan Mas siapa? Mas Eko. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Eko. Setelah lulus SMK apa yang dilakukan Mas Eko? Mungkin bisa belajar lebih banyak lagi tentang yang saya pilih di SMK ini, karena saya jurusan tata boga, jadi saya ingin belajar mengenai masakan kuliner di Indonesia lebih dalam lagi. Oke, great ya. Kamu, saya yakin ya, contoh kawan saya Mas Jody Warung itu punya bisnis warung steak ya, yang sekarang sudah berkembang di mana-mana. Dan saya yakin Mas ya, Mas Eko, kalau kamu konsisten persiapkan, jadi kamu, if you do what I have done, you will get what I have got. If you always do what you have always done, you will always get what you have always got. Terima kasih Mas Eko.
Nanti dicatat nomor HP-nya ya. Ada hadiah spesial. Oh iya, sebelumnya saya mau foto selfie ya sama Mas Eko ya. Spesial ini. Oke, wait a moment. Thank you Mas Eko ya. Oke, jadi adik-adik kita mulai dari apa? Visi. Kamu harus clear. Saya waktu sosial kalian, saya pingin banget masuk di kedokteran Brawijaya. Waktu itu di sekolah saya, biasanya cuma 1 siswa yang bisa masuk kedokteran Brawijaya ya. Akhirnya mulai kelas 10 semester 2 sampai kelas 12 semester 1 ya. Itu saya ikhtiar ya, maksimal saya jaga supaya saya juara kelas. Dan alhamdulillah bahkan pernah adik-adik ujian olahraga, ujian lari, saya nggak pernah lari paling cepat. Hari itu saya lagi sakit, tapi karena saya ngebet banget masuk kedokteran ya, saya bisa lari paling cepat di kelas. Dan setelah ujian nasional diumumkan oleh kepala sekolah saya saat itu, ada 2 siswa di sekolah kami yang bisa masuk kedokteran Brawijaya dan saya satu diantaranya. Jadi kamu harus persiapkan mulai sekarang ya. Jangan kamu tunda-tunda, ini prime time kamu, ini masa emas kamu. Next. Oke, wait. Belum muncul sepertinya ya, Mas Rizal. Not this one ya, multivision ya. Masih semangat adik-adik? Siap sampai Isa? Oke, ini contohnya ya. Orang merampok bank, ditanya sama manajer banknya, what will you do with the money? Mau dipakai apa uangnya? Bingung perampoknya ya, karena dia bukan alumni SMK 7 ya, jadi nggak punya visi hidup ya. Tadi kita menertawakan perampok itu. Lalu bagaimana dengan kita ya? Sudah mondar mandir sekolah rumah bertahun-tahun, apa yang dicari? Mungkin boleh, oke. Mungkin ada yang bilang ilmu, pengalaman, ijazah, jodoh, macam-macam ya. Saya kuliah kedokteran, 2 teman saya mencoba bunuh diri, dua-duanya karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Saya bilang sama kawan saya, kita tidak dilarang mencintai, cuma diminta untuk mengatur waktu dan tempatnya. Buktinya Nabi Muhammad panggil istrinya apa? Ada yang tahu? Al-Humairah, pipinya merahan. Tapi nanti kalau pasangan kamu hitam jangan dipanggil ya Hajar Aswad gitu ya. Nggak boleh pulang nanti adik-adik ya. Next. Bedanya siput sama mobil Formula One, untuk menempuh 400 meter siput butuh waktu 37 jam, tapi mobil Formula One 9 detik. Kita mungkin punya cita-cita, tapi pertanyaannya seberapa cepat kita mencapainya. Ini contohnya seorang pelajar adik-adik, lebih muda dibandingkan kamu, dia masuk sebagai Person of the Year di majalah Times. Awalnya dia bolos sekolah hari Jumat, dia demo tentang bahaya pemanasan global, perubahan iklim, diikuti teman-teman di kelasnya, diikuti teman-teman di sekolahnya, sampai jutaan orang di dunia turun ke jalan, pelajar, demo tentang bahaya pemanasan global. Dan pidato dia disebut sebagai salah satu pidato paling bersejarah abad ini. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the next. ocean. Jadi no excuse, jangan ada alasan ya. Sekarang saya mau kasih kisah seorang pemuda adik-adik. Ini kisah pemuda yang sangat menginspirasi saya. Ini kisah Islam, tapi hikmahnya bisa diambil oleh semua agama. Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Rasulullah menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu. Ini merupakan sebuah kabar gembira bahwa salah satu pusat peradaban yang besar akan dibebaskan saat itu. Hadis itu, jadi Konstantinopel itu kota yang luar biasa adik-adik. Dia terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan.
Selat Bosphorus, Laut Marmara, dan Selat Tandu. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel, sampai Raja Perancis mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Dan ada hadis lain yang memberikan kisah ini semakin menginspirasi. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu membuat banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel. Mulai Abu Ayyub al-Ansari gagal, Sulaiman bin Abdul Malik gagal, Harun al-Rasyid gagal, Sultan Bayezid I gagal, Sultan Murad II gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Beliau menancapkan dalam hatinya bahwa beliau ingin membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita buang saja, dan kita serang di lain waktu. Apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak, adik-adik ya. Apa yang dilakukan pemuda ini di usia 21 tahun? Jadi kunci pertahanan Konstantinopel itu karena lautannya dikelilingi rantai, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Akhirnya Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosphorus menuju Selat Tandu melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Jadi bayangkan 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Yilmaz Astuna di dalam kitabnya Osman Litarihi mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Akhirnya 29 Mei Muhammad Al-Fatih memenangkan saat itu ya pertempuran itu. Pertanyaannya adik-adik, apa yang bisa membuat seorang pemuda bertahan 52 hari perang, membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun setelah sabda itu disampaikan? Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukannya untuk sholat Jumat. Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Lalu diminta seluruh pasukannya berdiri. Lalu beliau bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak akil balik, silahkan duduk. Tidak satu pun pasukannya duduk. Pertanyaan kedua, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak akil balik, silahkan duduk. Sebagian pasukannya mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak akil balik, silahkan duduk. Seluruh pasukannya duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Tuhan untuk memenangkan pemimpin sebelumnya, tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Tuhan ingin memberikan pelajaran kepada kita adik-adik, bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatannya dengan Allah, dan akhirnya beliau mencapai keberhasilan dalam kehidupannya. Next. Dan yang keempat, kamu harus mau soroh ya, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Kalau ada makan bakso, makan tahu dulu apa pentol dulu? Tahu atau pentol? Kenapa makan tahu? Yang enak belakangan, betul adik-adik ya. Kamu sudah terapkan itu saat makan bakso, sekarang kamu terapkan waktu menjalani kehidupan ini ya. Ada penelitiannya, tahun 60 anak-anak dimasukkan ke satu ruangan, mereka ditawarkan, mereka dikasih satu permen, lalu ditawarkan kalau mereka nggak makan permen 10 menit, mereka dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan, mereka memilih makan satu permen,
dibandingkan sabar sebentar supaya bisa makan 2 permen. Lahirlah teori delaying gratification, kemampuan kita mengatur ketidaknyamanan untuk mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari ya. Ternyata anak-anak yang sabar 10 menit akhirnya bisa mencapai keberhasilan dalam kehidupannya. Next. Saya tahu adik-adik kamu membenci titik-titik saat kamu belajar, teman-teman kamu main Mobile Legends, PUBG atau nonton drama Korea ya. Tapi itu layak kamu lakukan untuk menjalani sisa hidup dengan penuh keberhasilan dan kemenangan. Next again please. Oke, next again, one more. Jangan ada alasan adik-adik ya. Ini seorang anak tanya sama bapaknya, Pak, apa balon hitam juga bisa terbang? Dijawab sama ayahnya, Nak, bukan warna balonnya, tapi isi balon itu yang membuatnya bisa terbang. Jadi berhasil gagalnya kita nggak peduli, kita tinggal di mana, semua tergantung kapasitas dan kompetensi dari kita adik-adik ya. Next. Contohnya Jenderal Sudirman, paru-parunya tinggal 1. Bung Karno bilang, sudahlah Pak Dirman, pulang saja, istirahat saja. Jawabannya apa? Yang sakit Sudirman, Jenderal besar tidak pernah sakit. Next. Thomas Alva Edison adik-adik, tahu penemu apa dia? Penemu lampu. Dia dikeluarkan dari sekolah. Sekolah kirim surat ke ibunya. Sampai rumah ibunya baca, anak Anda terlalu jenius, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Akhirnya dia melakukan lebih dari 9.000 uji coba sampai dia menemukan lampu, dan gak lama kemudian ibunya meninggal dunia dan dia menemukan surat yang dikirim sekolah buat ibunya. Ternyata apa tulisannya? Anak Anda idiot, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Bayangkan ibu luar biasa seperti apa yang bisa mengubah seorang anak yang dianggap idiot oleh lingkungannya menjadi seseorang yang bisa memaksa sejarah bertepuk tangan. Next. Dan ini salah satu contoh pelari, namanya John Stephen Akhwari, seorang pelari dari Tanzania. Dia ikut Olimpiade lari dunia diselenggarakan di Meksiko ketika itu. Kita saksikan ya. Jadi saat pertandingan lari baru dimulai, dia mengalami kecelakaan adik-adik. Dia ditabrak mobil, lututnya mengalami luka menganga, bahunya dislokasi. Tapi dia terus lari. Pertandingan sudah mulai selesai, juara sudah diumumkan, penonton sudah pulang, baru diumumkan ada seorang pelari yang masuk stadion, namanya John Stephen Akhwari ya. Sampai di garis finish, bertanya sama wartawan, kenapa Anda terus lanjutkan lari padahal Anda pasti finish paling akhir? Apa jawabannya? My country did not send me 6,000 km to start race, they send me to finish ya. Next. Dan yang berikutnya, sekarang kamu fokus meningkatkan nilai diri kamu adik-adik. Nanti kamu dibayar bukan dari waktu yang kamu berikan, tapi dari nilai diri yang kamu miliki ya. Idola saya adalah Hayang Habibie. Waktu saya kecil, mungkin Bapak Ibu juga merasakan dan ingat ya, orang tua di rumah itu kalau mengatakan adik-adik, belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie, belajar yang rajin biar kayak Pak Habibie. Saya bersyukur Hayang Habibie mengundang saya ke rumahnya. Saat itu Hayang Habibie kumpulkan 9 anak muda disebut kelompok 45. Lalu yang Habibie tanya sama saya, Gamal, kenapa kamu buat program berobat dengan sampah? Setelah saya jawab, beliau menambahkan, why? Because you are not blind. You care about them is the beginning of everything. Karena kamu gak buta, kamu peduli pada mereka, itu adalah awal dari segalanya. Apa yang membuat yang Habibie istimewa adik-adik? Dika panggil Mr. Craig karena berhasil menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat.
Beliau meninggalkan kenyamanan di Jerman, kembali ke Indonesia karena rasa cinta tanah air yang dimiliki. Beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan, saya bersyukur bisa membangun sinergi positif antara ilmu pengetahuan dengan teknologi. Dan yang keempat, ini yang Habibie langsung yang cerita sama saya, bahwa Ibunda Ainun, istri yang Habibie, itu adalah lulusan terbaik pelajar SMA se-Jakarta Jawa Barat ketika itu. Dan Ibunda Ainun mengatakan bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah menjadikan Habibie seorang teknokrat, menjadi orang yang berguna bagi bangsa. Dan terakhir, spiritualitas ya. Buat apa dipuja-puja di dunia tapi dirubus di akhirat? Kalau contohnya Einstein, hebat dia adik-adik, wajahnya lambang kejeniusan, tapi 100 tahun kematiannya menjadi tahun fisika bahkan ketika itu. Tapi Michael Hort meletakkan dia di tahun nomor 10. Coba lihat di orang-orang paling berpengaruh di dunia, ada Confucius ya, ada Nabi Muhammad, ada Buddha, Saint Paul, dan lain sebagainya. Orang-orang yang mendasarkan hidupnya pada nilai-nilai spiritual. Artinya apa? Intelektualitas penting, tapi spiritualitas nggak kalah penting. Itu akan membuat kamu menjadi pribadi yang kokoh dan berpengaruh besar di kemudian hari. Kalau kata Cak Nun, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Saya akan akhiri kebersamaan kita dengan sedikit berbagi tentang sahabat saya. Saya mimpi tentang beliau 5 kali. Saya tulis tentang beliau di buku saya, adik-adik. Masya Allah sekali anaknya. Beliau lulus pondok pesantren, kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Ketika kuliah, beliau mengurus mushola di fakultas kami. Beliau buat namanya sekolah Quran untuk mengajarkan teman-teman yang nggak bisa baca Al-Quran. 20 Januari beliau meninggal dunia karena kecelakaan dengan truk kontainer. Malam hari saya kabarkan kepada teman-teman yang lain. Adik-adik tahu apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang sering azan di musola itu kah? Gamal, ini Andrian yang suara korinya itu bagus kah? Gamal, ini Andrian yang suara tilawahnya itu bagus kah? Jadi sahabat saya dikenang dengan kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya mengumandangkan azan. Lalu bagaimana dengan kita adik-adik? Semua yang kamu miliki sekarang ataupun nanti ya, kepintaran, kekayaan, jabatan, popularitas, keindahan paras, semuanya akan kita tinggalkan. Tapi betapa kita lalai mengingatnya, seolah-olah kita ini akan hidup selamanya, sehingga kita mengutamakan dunia yang fana ini. Adik-adik semua, orang sering tanya sama saya, Gamal, kok bisa kamu diapresiasi berbagai tokoh dunia? Satu hal yang saya tanamkan pada diri dan orang-orang yang saya pimpin, kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Pesan terakhir dari saya, pertama, work hard in silence, study hard in silence, and let your success be your noise. Bekerjalah dalam sunyi dan biarkan keberhasilan menjadi bisingmu. Adik-adik semua, ini kalimat terdengar tidak enak, tapi semoga kamu ingat sampai 5-10 tahun mendatang. Kalau kamu tidak mengejar mimpimu, orang lain akan membayarmu untuk mengejar mimpi mereka. Itu dari saya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa sambung di media sosial ya, bisa follow, nanti DM saya fallback adik-adik ya. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Arif. Baik, kalau tadi Dr. Gamal menutup dengan pantun, saya juga ingin mempersembahkan pantun untuk Dr. Gamal ya. Kita perlu kewaspadaan nasional
sebagai bahan integrasi. Terima kasih Dr. Gamal atas paparan materi pada hari ini. Beri tepuk tangan kepada Dr. Gamal Albin Said, M. Biomed. Baik, para audiens yang berbahagia, selanjutnya kita akan ikuti sesi tanya jawab. Saya hanya ingin 2 penanya saja, silakan, 1 putra dan 1 putri. Ayo, yang ingin bertanya, tadi sudah kita mendengarkan dan melihat paparan materi dari Dr. Gamal. Yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dulu dan saya tunjuk. Oke, silakan. Ya, maju. 1 lagi, biar sekalian. Yang putra mana dong semangatnya? Beri tepuk tangan untuk putra yang siswa-siswa. Ayo, mana yang putra? Oke, sementara ini dulu bisa diperkenalkan dulu nama dan kelas, kemudian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrina Cindy dari 11 KA2. Permisi, mohon maaf. Saya mau bertanya, kalau misalkan kita punya mimpi, tapi orang tua itu tidak mendukung atau seperti kayak nggak mau ngizinin, itu gimana ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti pertanyaannya? Inti pertanyaannya, kalau misalnya kita punya mimpi nih, tapi orang tua itu kayak nggak boleh mengintervensi. Bagaimana solusinya? Baik, luar biasa sekali. Masih di sini dulu, Pak, ya. Pertanyaannya pada intinya itu dia punya mimpi tetapi orang tuanya mengintervensi seperti itu. Nah, bagaimana solusinya agar antara anak dan orang tua bisa bersinergi bersama seperti itu? Ada satu lagi pertanyaan? Oke, silakan. Tes. Oke, silahkan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Nanda Ramadan dari kelas 10 DPP 2. Dan isi pertanyaan saya ialah, saya ingin membuat sebuah inovasi, tetapi saya masih kayak ragu. Sedangkan saya tidak ingin ketinggalan tren gitu saat dalam di busana atau apa. Nah, bisa kasih tips agar tidak ragu dalam membuat inovasinya, Pak? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali. Tetap di sini dari pertanyaan desainernya, ya, ini jurusan desainer dan produksi busana. Pada intinya dia ingin mengikuti perkembangan gitu ya. Nah, tapi dia ragu untuk berinovasi seperti apa. Nah, bagaimana? Kepada Dr. Gamal kami persilahkan. Tes. Oke. Cek. Boleh coba nanti. Tes, oke. Masih semangat adik-adik? Oke, jadi poin yang bagus ya. Mungkin saya jawab pertanyaan kedua dulu. Boleh ditayangkan Pygmalion Effect, Mas Rizal or Mas Frat ya. Oke, jadi pertama kamu harus percaya diri ya. Ada namanya Pygmalion Effect. Kalau kamu yakin sama kemampuan kamu, target kamu tinggi. Jadi misalkan kamu yakin kamu mampu ya, kamu nanti kalau misal mau lanjut kuliah, kamu akan tembak kampus-kampus terbaik. Misal mau S2, nanti akan tembak Harvard, MIT, Stanford, Cambridge ya. Atau mau gabung ke perusahaan desain misalnya yang luar biasa, atau membuat usaha, targetmu omsetnya tinggi. Kenapa? Karena kamu yakin sama kemampuan
kamu. Saat kamu yakin target kamu tinggi, saat target kamu tinggi, kebiasaan kamu berubah adik-adik. Misalkan tadi ingin masuk kampus terbaik dunia, akhirnya yang biasanya nggak belajar bahasa Inggris ya, akhirnya saat kamu nanti belajar, kamu akan belajar bahasa Inggris mulai sekarang. Akhirnya misal kamu ingin punya bisnis yang penjualannya luar biasa, mempengaruhi kebiasaan kamu akan meningkatkan produksi kamu, genjot marketingnya. Nah saat kebiasaan kamu berubah, ya, akhirnya hasil kamu juga terpengaruh. Kamu bisa mencapai, bisa lebih, bisa kurang, dan itu mempengaruhi lagi belief kamu. Jadi kunci pertama apa? Yakin sama kemampuan kita ya. Kalau kita nggak yakin sama diri kita, gimana orang lain bisa percaya? Dan yang kedua, mungkin boleh ditampilkan yang California University ya. Jadi saya punya pengalaman sedikit ya. Ini gagal atau berhasil adik-adik? Ini dapat penghargaan, tapi sebetulnya gagal saya bilang. Tapi buat menang di sini panjang. Saya menang di Indonesia ke Thailand. Dari Thailand saya ke ASEAN. Dari ASEAN baru masuk ke Amerika 20 besar di California University. Saya menang lagi ke 8 besar. Saya 8 besar di voting penonton di Amerika, saya dapat vote tertinggi. Akhirnya saya dapat namanya People Choice Award. Tapi saya nggak dapat penghargaan utama. Juri pilih yang lain buat penghargaan utamanya. Saya cuma dapat $1.500. Padahal kalau menang, saya dapat puluhan ribu atau ratusan ribu dolar ketika itu. Dan tapi karena kekalahan itu, akhirnya saya kunjungi Google, Facebook, kembali ke hotel. Jauh-jauh di Amerika saya kerja di sana adik-adik. Tapi karena kegagalan itu saya menang di Jepang, Jerman di tahun yang sama. Next. Jadi saat kita berhasil, orang cuma lihat keberhasilannya, but people don't see what really happen. Orang nggak lihat apa yang sebenarnya terjadi. Kadang kamu gagal, it's okay. Success is going from failure to failure without loss of spirit. Bagi saya ya, kegagalan itu adalah kesempatan saya mencoba lagi, tapi dengan lebih cerdas sekarang begitu. Dan yang kedua, pernah nggak kamu dihina, dicaci, makin dia sangat sadis? Pernah? Nggak usah khawatir, kamu lah sendiri ya. Prinsip saya apa? Bekerja keraslah sampai orang menghinamu, tanya mas ada lowongan kerja nggak ya. Dan yang ketiga, growth mindset vs fixed mindset ya. Jadi namanya fixed mindset. Fixed mindset itu mudah menyerah, nggak suka mencoba hal baru, melihat kritik saran sebagai sesuatu yang sifatnya personal. Akhirnya stuck, nggak bisa tumbuh, gitu-gitu aja. Tapi kalau growth mindset, kamu suka mencoba hal baru, menikmati tantangan, melihat kegagalan, bahkan kesalahan sebagai tempat belajar dan tumbuh. Jadi itu 3 kuncinya mas ya. Kamu harus yakin sama kemampuan kamu. Kedua, kamu harus mau merasakan kegagalan, hinaan, cacian, makian ya. Dan yang ketiga, kamu harus punya growth mindset. Dan pertanyaan pertama dari Mbak Feby. Ini pertanyaan paling sering ditanya ketika saya kunjungi sekolah adik-adik. Paling banyak pertanyaannya sama seperti Mbak Feby. Ya. Apa solusinya? Pertama, kamu open mind. Open mind itu berpikiran terbuka. Bisa jadi kita benar, bisa jadi orang tua benar, bisa jadi guru benar, bisa jadi pendapatnya teman benar. Itu open mind. Kita nggak selalu berpikir bahwa kita benar, yang lain salah. Kedua, kalau kamu betul-betul yakin cita-cita kamu itu memberhasilkan, buktikan itu. Mungkin boleh ditayangkan waktu di Rusia ya. Saya dulu ingin jadi inspirator adik-adik. Saya tuh dulu berpikir gimana bisa bicara di depan seperti ini. Tapi nggak ada yang ngundang waktu itu kan. Ya, akhirnya saya berpikir apa yang saya lakukan, saya mulai buat karya, meraih prestasi gitu. Orang tua saya juga nggak tahu kan. Orang tua saya berpikirnya, oh gampang nanti praktek di rumah sakit gitu. Saya ingin lebih dari itu. Saya ingin bisa bantu pasien buat berobat dan lain sebagainya. Nah akhirnya waktu itu saya mulai kejar cita-cita saya kan. Saya mulai penghargaan dunia. Saya mulai bicara di berbagai negara. Bahkan sekarang lebih dari 20 negara sudah saya kunjungi untuk mengundang saya berbagi inspirasi ya. Mulai dari Slovakia dan berbagai negara lainnya. Bahkan bulan depan saya diundang berbagi inspirasi di Jepang misalkan. Apa yang mau saya sampaikan? Boleh ditanyakan. Jadi sebelum saya dapat penghargaan dunia, kata-kata inspiratif terdengar hambar. Setelah saya dapat penghargaan dunia, kata-kata hambar terdengar inspiratif. Jadi orang tua butuhkan
teman-teman butuhkan, guru buktikan, guru butuhkan, tim kita butuhkan apa? Bukti. Nobody is going to believe in you until you are already done it. Jadi nggak ada yang percaya sama kita sampai kita benar-benar membuktikannya. Jadi satu teladan lebih baik daripada 1000 ucapan, dan karya kita berteriak lebih keras dibandingkan orasi-orasi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa foto selfie bersama putra putri terbaik kita. Mungkin Dr. Gamal ada di tengah. Oke, beri tepuk tangan dulu dong kepada Dr. Gamal dan 2 siswa-siswi yang sudah bertanya. Baik, sebelum kegiatan penutup, mari kita ikuti bersama penampilan dari siswa-siswi terbaik SMK Negeri 7 Malang. Kepada yang bertugas kami persilakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak Kepala Sekolah dan Dr. Gamal. Ayo semua boleh ikut nyanyi ya. Ayo tangannya di atas semua. Marcel. Kok iso ya, kok tekel ya, apa salahku ning diluputku. Rasa pura kaya aku iki, masalah asmara mung kebagian lara. Ditinggal lunga alasan rajata, mergo ngaboti tresno anyarmu sing wingi iya Gusti tolong paringana ati sing kuat kanggo ngadepi asmara ugal-ugalan. Waya mongso udan teko, hawa adem pitulingan loro, durung siap nampa kenyataan disambung wong liya. Asik. Nganti garing lorong ning atiku wis ora bali kenyataan ku ngadepi sliramu saiki disanding wong liya.
mencintaimu nanging kowe malah milih apa tresno liyane. Ternyata aku kudu siji-siji. Asik. Joget sel, joget. Mari kowe. Mongso adem pitulingan loro durung siap nampa kenyataan kowe disanding wong liya. Dan teko adem pitulingan loro durung siap nampa kenyataan kowe disanding wong liya. Semuanya durung nganti garing lara ning atiku wis meramai kenyataan kau ngadepi sliramu saiki disanding wong liya. Tahu nekatku mencintaimu nanging kowe malah milih ngaboti tresno liyane. Ternyata aku duduk siji-sijine. Kok iso ya? Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yakni penyerahan cenderamata dari Kepala SMK Negeri 7 Malang kepada Dr. Gamal Albin Said M. Biomed. Kepada Kepala SMK Negeri 7 Malang dan Dr. Gamal Albin Said M. Biomed dimohon untuk menuju ke di atas panggung. Sini. Baik, kita beri tepuk tangan kepada Kepala SMK Negeri 7 Malang dan Dr. Gamal Albin Said M. Biomed. Selanjutnya foto bersama pemateri, kepala sekolah dan seluruh dewan guru yang telah hadir di kegiatan hari ini di depan panggung sini. Monggo kepada seluruh dewan guru untuk maju ke depan foto bersama dengan Dr. Gamal Albin Said M. Biomed. Ayo kita hitung bersama. Monggo yang masih belum di depan
untuk segera ke depan. Oke, kita hitung bersama-sama. Saya bebas 1, 2, 3. Oke. Oke, beri tepuk tangan dulu kepada jalan guru kita. Monggo yang guru-guru dulu, setelah ini baru foto dengan siswa. Baik, setelah ini untuk foto dengan siswa kami beri waktu 15 menit siswa untuk maju ke depan untuk langsung selfie dengan HP-nya masing-masing, foto bersama Dr. Gamal ya. Nanti diiringi oleh nyanyian-nyanyian dari siswa-siswi terbaik SMK Negeri 7 Malang. Kita tutup dulu acara pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak yang ingin foto bersama Dr. Gamal.